Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat luar biasa sekali ya ketika Anies Baswedan datang ke Yogyakarta hari ini. Ribuan orang yang menunggu dan menyambut kedatangan Anies Baswedan, sangat luar biasa sekali. Tetapi di satu sisi ada masyarakat yang menolak, tetapi ini siapa yang menolak? Ada banner yang bertebaran di mana-mana, tetapi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang menolak begitu kan. Tetapi kalau ada penolakan, kenapa Anies Baswedan disambut begitu banyak, ribuan, dan bahkan tidak hanya di desa begitu kan, bahkan di kota, di jalan menyambut kedatangan Anies Baswedan. Inilah yang kemudian dipertanggungjawabkan siapa yang meletakkan banner ini begitu kan. Ini cara kotor kubu lawan mendiskreditkan Anies Baswedan di Yogyakarta. Wow, tetapi sebelum ini mari kita lihat komentar-komentar netizen di Twitter yang menjadi trending topik hari ini seperti ini. Seorang warga Jakarta tanpa jabatan apa-apa tapi disambut luar biasa oleh warga Yogyakarta. Ini sangat luar biasa sekali menurut saya. Mari kita dengarkan terlebih dahulu seperti ini. Ini sangat luar biasa loh. Ini sangat luar biasa sekali. Wow. Sampai Anda tidak bisa jalan. Ini keluarannya setelah berlidah kan. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Saya mengapresiasi sekali kepada masyarakat Jogja begitu. Itulah tadi penyambutan sangat luar biasa sekali dari warga Jogja. Ini banyak sekali yang menyambut kedatangan Anies Baswedan dan bahkan yel-yelnya sangat luar biasa. Anies Baswedan for President. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Oh, sangat luar biasa sekali ya. Penyambutan sangat luar biasa sekali. Tetapi mari kita bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini gairah masyarakat menyambut semarak di mana-mana. Tumbuh kembali harapan menuju masa depan yang lebih cerah. Ada jadwal ke Cirebon kah nih? Jawa Tengah, Jogja, satu tekad Anies. Karisma seorang pemimpin, gak perlu tim sukses apalagi penjilat. Semua wajar apa adanya. Cocok nih, ingat Jogja, diingat sepeda. Indonesia butuh pemimpin yang baik, yang memimpin, mampu. Bangsa ini sangat terus untuk Bapak Anies Baswedan. Sangat luar biasa sekali ya tweetnya ini. Dan ini menjadi trending topik, saya kira seperti itu begitu. Karena warga Jogja ingin warga Jakarta tersebut jadi presiden. Saya setuju jika Anies diberi jabatan di Jogja saja supaya warga Jogja bisa merasakan apa yang warga DKI rasakan. Gaspol.
Auranya sedang merobek ke negeri kesultanan bahwa sosok yang akan mampu membawa NKRI ke depan. Amin. Tetapi para cebong dan buzzer hari ini sangat kepanasan melihat Anies Baswedan sampai ada penolakan-penolakan seperti itu begitu kan. Padahal yang meletakkan kapan begitu kan. Ini harus dipertanggungjawabkan begitu kan. Mantap Pak Anies, mudah-mudahan sedulurku neng cowok pada sehat kabeh. Amin amin ya rabbal alamin. Ini banyak yang men-tweet ya, ini banyak sekali yang menolak penolakan terhadap Anies Baswedan, tetapi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang menolak begitu kan. Ini nih harus ditelusuri betul begitu kan, dan bahkan komentar-komentar netizen hari ini sangat pedas sekali begitu kan. Ada yang berspekulasi bahwa Anies Baswedan ditolak di mana-mana begitu, padahal tidak. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting ini. Cara kotor kubu lawan mendiskreditkan Anies Baswedan di Yogyakarta. Banyak yang men-tweet, black camping semacam ini akan semakin masif mendeteksi Pilpres nanti. Tugas kita semua untuk membendung secara gencar pula demi menyelamatkan mindset rakyat minim informasi yang valid dan wawasan agar mereka tidak terdoktrin oleh upaya busuk buzzer laknat bayaran oligarki asing. Anggap saja ini iklan gratis, faktanya ramai masyarakat antusias menyambut kedatangan Anies. Terima kasih sudah bikin promosi. Buktinya bagaimana? Bukankah Ahok Sing Penista itu melakukan berpolitik identitas ini? Akibat tidak punya ide, seharusnya sampaikan saja ide tokoh panutan mereka dalam membangun Indonesia yang lebih maju. So simple. Mereka mumpung belum ada larang black campaign, jadi sekarang mulai jor-joran. Malah Pak Anies tambah naik elektabilitasnya ya. Tapi pertanyaannya, kalau Anies ditolak, kenapa yang menyambut banyak begitu kan? Inilah yang menjadi pertanyaan penting begitu. Setiap perbuatan kecil apapun itu pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi fitnah. Ini bukan kotor lagi kubu sebelah, karena mereka ketakutan menghadapi Pak Anies, maka buzzer semakin banyak yang nyerang Pak Anies. Bisa jadi seperti itu yang menyerang. Tetapi mari kita lihat seperti ini beritanya. Ini beritanya yang bertebaran di Jogja. Ini cara kotor kubu lawan mendiskreditkan Anies Baswedan di Yogyakarta. Banyak spanduk yang bertebaran, tetapi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang meletakkan ini begitu kan. Ini masyarakat Jogja menolak kehadiran sosok bapak politik identitas membuat perpecahan. Siapa yang meletakkan ini? Ini harus diusut tuntas siapa begitu kan. Dari relawan Anies, pihak tidak bertanggung jawab terus melakukan cara-cara kotor untuk mendiskreditkan bakal calon presiden Anies Baswedan menjelang kunjungan Anies Baswedan di Yogyakarta. Terpasang spanduk dengan tulisan menebar fitnah terhadap mantan gubernur DKI Jakarta ini. Spanduk tersebut diketahui terpanjang di Simpang 4 Gayam, Kota Yogyakarta pada Senin 14 November 2022. Spanduk ini bertuliskan masyarakat Jogja menolak kehadiran sosok bapak politik identitas membuat perpecahan. Namun tidak lama berselang spanduk sudah dicopot warga. Juru bicara DPP Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan Jarnas ABW, Imam Sujangi, selain di Yogyakarta pada saat yang hampir bersamaan spanduk juga berupaya di mendowngrade Anies Baswedan juga terpasang di Pangandaran di Bondowoso. Kami menyayangkan cara-cara kotor tidak bermartabat seperti ini, ungkap dari KBR News di Yogyakarta Selasa 15 November 2022. Artinya apa? Artinya orang-orang yang menyebarkan spanduk ini atau banner ini orang-orang yang tidak punya tanggung jawab, orang-orang yang tidak mampu mengelola menghadapi Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Para cebong dan buzzer hari ini ya ketar-ketir begitu kan, kepanasan, bahkan ya kebakaran jenggot bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena elektabilitas Anies Baswedan semakin dibenci, itu semakin naik. Inilah Anies Baswedan menjadi luar biasa sekali begitu kan. Dan kemarin di Bondowoso dan sekarang ada di Jogja. Siapa yang meletakkan ini ya kita harus usut tuntas siapa. Hal-hal seperti inilah kemudian tidak perlu dipakai cara-cara seperti ini, cara-cara kuno begitu kan. Cara yang dilakukan mengadu domba membuktikan pihak yang memasang belum siap kalah berkontestasi pada pemilu 2024. Iya, orang yang memasang ini pendukungnya tidak ingin kalah, inginnya menang terus, sama dengan Ahok kemarin. Ahok menyindir Anies Baswedan ya karena memang sakit hati atas kekalahan di 2017. Inilah para cebong-cebong yang kemudian melakukan black camping seperti ini ya. Persoalan negara ini harus dibangun bersama-sama. Siapa yang layak menjadi yang dipilih ya tergantung pada rakyat yang memberikan penilaian, bukan kita, bukan buzzer, bukan cebong begitu kan. Ini
Karena beberapa survei terbaru, elektabilitas Anies Baswedan makin melejit, tidak terkejar oleh siapapun, ungkapnya. Menurutnya dia di sekolah politik yang diikuti baru-baru ini di Surabaya, pengamat politik mengungkapkan tren elektabilitas Anies Baswedan naik signifikan meski sudah purna tugas sebagai gubernur di Jakarta. Kondisi ini membuat kubu lawan menjadi khawatir. Padahal tukang survei sudah dipanggil ke istana begitu kan. Apa jangan-jangan bermainkan survei? Tidak. Karena hari ini rakyat sudah percaya kepada Anies Baswedan, publik sudah mengawasi bersama begitu. Itu membuat kubu lawan ketakutan seperti putus asa, lalu memakai cara-cara kotor memasang spanduk tanpa identitas seperti surat kaleng. Ini bukti tidak bertanggung jawab dan ketakutan jelasnya. Cara pasang spanduk seperti itu menunjukkan tidak siap bertanding. Tegas alumnus Farmasi UGM Yogyakarta ini. Imam mengapresiasi warga Yogyakarta yang sudah mencopot spanduk bernuansa ujaran kebencian terhadap Anies Baswedan ini. Hal ini membuktikan warga sudah cerdas, tidak terprovokasi dengan isu yang tidak sesuai fakta tersebut. Kami selaku relawan mengapresiasi warga Yogyakarta yang sudah mencopot spanduk itu. Bukti bahwa warga tidak mampu diadu domba dengan isu-isu pemecah belah, kata Imam. Ya, saya menanggapi dan menganalisa bahwa perlu diingat bahwa kita berkontestasi secara akal sehat begitu kan. Berkontestasi dengan demokrasi yang baik, bukan demokrasi yang gagal yang diajarkan oleh para buzzer dan cebong-cebong begitu. Artinya adalah kalau Anies Baswedan tidak suka, jangan sampai menebar kebencian seperti ini begitu kan. Memasang spanduk penolakan dan sebagainya. Inilah demokrasi kita, beragam kita begitu kan. Ya, mungkin ada yang mengatakan seperti ini, yang menjadi spekulasi hari ini adalah bahwa karena para lawan-lawannya Anies ini sudah ketar-ketir caranya bagaimana Anies Baswedan elektabilitasnya turun, terus kemudian tidak dipercaya oleh masyarakat begitu. Hei, saya katakan bahwa hari ini bahwa Anies Baswedan dipercaya karena satu, yaitu adalah prestasi dan mengelola di DKI Jakarta yang sangat sukses begitu. Dan bahkan Gibran itu mengatakan bahwa berguru kepada Anies Baswedan karena saking suksesnya di DKI Jakarta begitu. Artinya inilah yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita, bahwa jangan sampai di antara kita itu boleh mengkritik, siapapun boleh mengkritik, memberikan solusi boleh, tetapi mengarah kepada kebencian itu yang tidak boleh begitu kan. Ini perlu diingat bahwa persoalan hari ini harus harus membangun bersama-sama begitu kan. Ya kalau tidak ingin berkontestasi secara sehat, ya mending buat partai sendiri, buat negara sendiri, calon sendiri, menang sendiri, coblos sendiri, kira-kira seperti itulah. Jadi artinya bahwa persoalan hari ini adalah persoalan negara yang kita bangun. Biarkan rakyat yang menilai begitu, biarkan rakyat yang memilih begitu kan. Jangan sampai mengadu domba hal seperti ini begitu. Ini cara-cara kuno menurut saya pribadi, dan bahkan hari ini trennya dalam beberapa survei buzzer itu sudah tidak dipercaya lagi begitu kan. Karena ya saking pertama banyak yang tidak percaya kepada para buzzer itu. Dan bahkan komentar-komentar netizen itu sangat luar biasa sekali beragamnya. Ini menunjukkan di Jogja begitu ya. Tetapi pertanyaannya dari netizen ini, kalau Pak Anies ada penolakan dari warga Jogja, kenapa yang menyambut sangat luar biasa sekali, dan bahkan ribuan ya, puluhan ribu ya yang menyambut kedatangan Anies Baswedan ini. Inilah lawan-lawan politik sudah panik begitu, sudah tidak punya cara bersaing dan beradab. Mereka lawan-lawan Pak Anies sudah memprediksi kalau Pilpres jurdil akan kalah berani jurdil. Nyata yang terjadi bahwa Jogja sangat antusias pada Pak Anies Baswedan. Bibit watak otoriter ditunjukkan Ganjaris Jogja. Kalau mau berkompetisi sehat, pasang saja spanduk tentang gagasan dan prestasi Ganjar. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang kesimpulan dari kami adalah bahwa mari kita berkontestasi secara sehat begitu kan. Jangan sampai ada berpecah belah dan bahkan ada rasa kebencian di antara kita begitu. Bolehlah kita menggunakan narasi apapun, tetapi jangan sampai ada kebencian. Berbeda dengan para buzzer dan para cebong, ya hanya kebencian semuanya yang diolah, digoreng habis-habisan berita Anies Baswedan hari ini. Tetapi pada hari ini relawan-relawan Anies Baswedan, partisipan Anies Baswedan, dan bahkan pendukung Anies Baswedan tanpa sedikit pun takut untuk melawan mereka begitu. Karena apa? Karena rakyat sudah cerdas. Anies Baswedan sangat luar biasa sekali, dan bahkan kabarnya Anies Baswedan menjadi magnet kepercayaan terhadap masyarakat hari ini. Jadi kesimpulannya hanya satu, bahwa Anies Baswedan is the best.
Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.